Al-Fatihah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Segenap jamaah Majelis Taklim Al-Hidayah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah malam hari ini membawa nikmat iman dan Islam serta kesehatan kita bisa berkumpul kembali. Mudah-mudahan ini merupakan amal baik kita yang kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salat itu adalah awal amal ibadah yang dihisab atau yang diperhitungkan nanti di hari kiamat. Kalau kira-kira sholatnya seorang hamba itu bagus, maka amalan-amalan lain nggak usah dihitung, langsung masuk surga. Oleh karena itu, dalam pembahasan kitab Hidayah, dalam pembahasan kitab-kitab fikih, itu pasti bab pertama adalah bab sholat. Setelah istinja tentunya, atau setelah toharah, setelah bersuci, maka kemudian masuk pertama kali ibadah adalah sholat. Karena itu adalah ibadah yang pokok, dimana kalau seorang sholatnya bagus, maka ibadah-ibadah yang lain ikut bagus juga. Amin. Nah, kemudian dalam sholat itu hadirin, saat kita ruku itu kita membawa dosa-dosa kita, maka ketika ruku gugur dosa-dosa kita itu. Ketika kita sujud gugur dosa-dosa kita semua, jatuh semua. Dosa-dosa yang kita lakukan antara zuhur sampai asar, maka ketika kita sholat asar, ketika ruku semuanya gugur, ketika kita sujud semuanya jatuh, dan kita selesai salam, assalamualaikum warahmatullah, itu selesai salam, maka kita dalam keadaan bersih lagi. Amin. Sholat insya Allah seperti itu faedahnya, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, meneruskan pelajaran tentang sholat ini, posisi kita, badan kita ketika sudah berdiri menghadap kiblat, maka kita angkat tangan kita seperti ini. Allahu Akbar. Kedua telapak tangan kita ini sejajar dengan telinga kita. Allahu Akbar. Nah, nanti di situ jangan terlalu direnggangkan dan juga jangan terlalu dirapatkan. Jadi alami aja, nggak usah dibuat-buat aja. Biasanya ya alami itu ya sesuai dengan tabiat atau sesuai dengan kebiasaan kita. Ada yang baru ditatar misalnya habis praja gitu ya, kan biasanya militer tuh. Yuk, Allah, itu jangan juga. Itu semangatnya, bahwa tapi ikuti tabiatnya saja. Setelah itu pembahasan minggu lalu. Setelah itu di sini dikatakan qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Fa idza istaqarrata fi maqarrihima fakabbir. Ketika sudah tetap, sudah ajak kedua telapak tangan kita pada tempatnya, maka ucapkanlah takbiratul ihram, tsumma arsilhuma birifqin, kemudian turunkanlah dengan lembut. Wala tadfa' yadayka inda raf'i wal irsali ila qaddama daf'an. Jangan engkau lemparkan tanganmu ke depan ketika mengangkat, dan juga wala ila khalfa raf'an, ketika engkau angkat jangan engkau lempar ke belakang. Wala tanfudhuma yaminan wa shimalan, jangan engkau kibaskan ke kanan dan ke kiri. Jadi ini yang dilarang, yang dihindari, harus kita hindari. Ketika kita sudah sampai seperti ini, angkat dulu. Jadi yang disampaikan di dalam kitab Hidayah diangkat dulu. Baru setelah itu mulai takbir. Allahu Akbar. Angkat dulu. Allahu Akbar. Ini yang diajarkan di kitab Hidayah. Namun di kitab lain, para ulama fikih ini sunnah dan juga boleh menyatakan bahwa yang disunnahkan itu memulai takbiratul ihram
mulai bacaan Allahu Akbar adalah ketika kita awal ngangkat. Jadi dari posisi kita masih belum diangkat, udah mulai Allahu Akbar. Ada dua pendapat di sini. Pendapat yang pertama, takbirnya ketika tangan sudah sampai di atas baru kita Allahu Akbar. Nah, pendapat ini yang ada di kitab Bidayah. Kemudian pendapat kedua di kitab-kitab lain itu mulai takbiratul ihram adalah ketika mulai tangan terangkat atau kita angkat Allahu Akbar. Jadi dua pendapat ini boleh kita pakai. Kalau saya sih pakai yang kedua biasanya. Biasanya yang mana Pak? Yang nomor dua. Ya, memang ada dua-duanya kuat. Pendapatnya dua-duanya kuat dan itu diriwayatkan dari Rasulullah SAW, semuanya ada hadisnya. Artinya memang para ulama setelah masa para sahabat kemudian menyusun ilmu fikih, menyusun ilmu tentang ibadah khususnya sholat ini dengan hadis yang berbeda, kemudian memberikan hukum itu, dan itu pun bukan yang rukun sifatnya. Mengangkat tangan itu hingga posisinya gimana itu bukan rukun, itu hukumnya sunnah. Kalau nggak angkat tangan nggak apa-apa. Yang wajib itu Allahu Akbar, Allahu Akbarnya. Hukumnya sunnah. Tapi sunnah yang tidak, ya istilahnya jangan kita tinggalkan, karena hadirin orang yang biasa ninggalin sunnah nanti nggak nyisa lagi. Udah habis tinggal wajib. Sunnah-sunnah udah ditinggalin semua, ya udah tinggal yang wajib doang nih. Nah, lama-lama nanti wajibnya dibuang juga. Oleh karena itu yang sunnah-sunnah seyogianya memang kita biasakan. Kemudian jangan terlalu kita hentakkan ke depan ketika mengangkat Allah, jangan begitu. Dan juga ketika sampai ke atas kita angkat, jangan sampai melebihi ke belakang banget ini. Ya. Mau mulai atau mau apa? Mentang-mentang salah Allah, jangan terlalu ke belakang. Itu yang maksud dari kata-kata, maksud dari naskah yang ada di sini. Jangan wala ila khalfa raf'an, jangan ke belakang saat mengangkat itu. Dan juga jangan kita kibas-kibaskan. Faidah arsaltum, terus ketika itu kita lepaskan tangan kita, Allah, pelan-pelan lepasnya, birifkin, dengan lembut, itu dengan pelan-pelan, jangan dihentakkan. Iya, kalau dihentakkan malaikat nanti marah. Ya, lagi ada masalah sebelum sholat dihentakin itu tangannya, kata malaikat, tuh jangan bawa-bawa lo masalah sih bawa sholat tuh, masalah sama bini lo bawa sholat. Jadi pelan-pelan dilepaskan. Wa idza fa idza arsaltahuma fastaqnif raf'ahuma ila sadrika. Ketika engkau melepaskan kedua tanganmu, maka mulailah angkat dua tanganmu itu sampai ke dadamu. Wa akrimil yumna biwadhiha, dan muliakanlah tangan kanan dengan meletakkan tangan kanan ala shimali, di atas tangan kiri. Nah, sampai situ dulu posisinya seperti ini. Ketika kita sudah menurunkan tangan kita, maka Allah turun. Nah, diangkat tuh maksudnya sini. Ini dada, ini dada. Ini kitab Bidayatul Hidayah, dada. Para ulama ila sadrika, di dada. Jadi di atas dada, sini dada. Ini satu pendapat lagi. Kemudian Imam Nawawi dan juga beberapa ulama lain disunnahkan matah as-sadri, yang di bawah dada. Jadi bagaimana? Kalau Imam Ghazali ini, nah Imam Nawawi, setelah Imam Ghazali ada Imam Nawawi termasuk imam yang dipegang juga pendapatnya di mazhab Syafi'i seperti ini. Jadi di bawah. Di atas pusar ya. Iya, di atas pusar dan di bawah dada, antara pusar dan dada. Dua pendapat. Nah, ada satu kaul lagi. Kalau setelah itu dilepaskan di antara pusar dan di bawah dada, agak ke kiri sedikit. Sini, miring kiri sedikit. Miring kiri sedikit ini simbol yang pertama, yaitu menjaga hati kita. Hati itu ada di dada sebelah kiri. Dada sebelah kiri, jadi kira-kira dua jari di bawah tete, itu namanya hati. Di situ qalb, hati. Disitulah yang hati secara rohani itu tidak berhenti, hati secara jasmani juga nggak berhenti kerja. Kita tidur ini tetap jantung, kalau bahasa isinya. Qalb itu kalau bahasa organ secara biologisnya namanya jantung. Duk itu nggak pernah berhenti. Ada yang istirahat jantung nih,
lagi tidur, nggak ada istirahat. Nah hati juga begitu, hati itu tidak istirahat. Hati itu yang kadang-kadang disebut dengan ruh. Ketika kita tidur, ruh kita juga nggak tidur. Itu Allah pegang, kadang-kadang Allah sampaikan ke satu tempat, kadang-kadang ya tidak Allah sampaikan ke pegangan sama Allah. Itu senantiasa hidup. Nah, tempatnya di mana? Tempatnya persambungan antara jasmani dengan yang rohani itu adalah di sini. Jadi hati yang secara jasmani, kemudian hati yang secara rohani memang kumpulnya di sini nanti. Ada persambungan di situ. Maka disunahkan ketika kita turunkan tangan setelah takbiratul ihram, disunahkan agak miring ke kiri sedikit. Ini tambahan di luar yang ada dalam hidayah. Muliakanlah tangan kanan di atas tangan kiri sebagaimana yang kita lakukan. Allahu Akbar. Tangan kanan di atas. Karena tangan kanan lebih mulia dibanding tangan kiri. Itu memang sudah ajaran Rasulullah. Tangan kanan lebih mulia, taruh di atas. Seperti ini gimana? Yaitu sunnah. Tadi saya bilang sunnah, ya. Kalau kidal, seandainya kidal, ya harus belajar dikit-dikit lah. Belajar dikit-dikit tetap. Iya, tetap asalnya itu memang tangan kanan itu lebih mulia. Dipaksain. Kalaupun tidak bisa, ya itu juga bukan rukun, sholatnya tetap sah. Ada juga yang seperti ini hadirin. Allah. Iya. Udah usah. Sekali doang. Ini. Karena dia ingin mengutamakan. Yang utama kanan sama kiri, utama mana, Pak? Lebih utama mana? Tangan kanan atau tangan kiri? Kanan. Sewaktu sampai dia pengen mengutamakan yang kanan dulu. Dulu ini yang kanan. Allah. Dulu kanan, karena harus sampai dulu. Nah, tapi begitu diletakkan, nah maksudnya begitu. Orang yang pegang pendapat seperti ini pengen sampai dulu ke dada kanan, tapi setelah itu diletakkan kiri. Nah, tetap diletakkan yang di bawah itu kiri. Jadi dia dapat dua keutamaan. Keutamaan yang pertama, orang yang pegang pendapat ini, yaitu saat tangan sampai di dada memang kanan dulu, tapi ketika sedekap tetap kanan lebih mulia. Yang duluan, yang didahulukan tetap dahulukan kanan. Karena memang yang diajarkan Rasulullah itu mendahulukan yang kanan kalau dalam segala kebaikan, termasuk ketika sampai di dada dahulukan kanan. Adapun ketika kita sedekap, maka yang di atas itu tetap yang kanan. Jadi bentuknya tadi seperti itu. Sekali doang Ustaz. Kalau gini namanya main lato-lato. Kemudian wansyur asabi akal yumna ala tuli dirahikal yusra, dan kalau di situ beberkan apa di situ? Bentangkan, ya, beberkan atau bentangkanlah jari-jari kananmu di atas sepanjang hastamu atau sepanjang lenganmu yang kiri. Waqbid biha ala kuliha, dan dengan tangan kanan itu engkau genggamlah pergelangan tangan kiri. Allah, gini Pak. Yang buat ngegenggam yang mana? Yang dilepas tuh yang ini. Yang dilepas itu dua. Nah, yang lainnya ya kalau tangannya kecil bisa nih. Yang lainnya nih. Jari jempol kelingking dengan manis. Nah, ini untuk menyatukan atau untuk melingkari pergelangan tangan kiri. Nah, sedangkan yang lain yang dilepas, yaitu yang dilepas adalah jari telunjuk dan jari tengah itu dilepas. Wa qul ba'da takbir, ucapkanlah setelah selesai takbir, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini yang namanya doa iftitah. Qul thumma qra wajjahtu wajhiya alladhi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Udah tahu semua ya dari kita ya. Imam Ghazali di sini memisah antara Allah akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Thumma qul wajjahtu wajhiya, thumma qra wajjahtu wajhiya. Dipisah karena bagian yang pertama
bagian yang pertama itu adalah doa, sedangkan bagian yang kedua itu adalah ayat. Itu bagian dari ayat. Wajjahtu wajhiya itu adalah Al-Quran. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dipisah. Penyebab kenapa dipisah oleh Imam Ghazali di sini. Yang kedua, memang ada pendapat yang mengatakan iftitah itu yang dari Rasulullah tidak cuma satu macam. Ada banyak macam iftitah. Di antaranya Allahu Akbar kabira walhamdulillah kabira wa subhanallah wa tawasila. Iftitah juga sampai situ doang. Nabi pernah iftitah sampai situ aja. Begitu juga iftitah, ulama yang mengatakan boleh iftitah hanya sekedar subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Iftitah juga. Ada juga riwayat yang kemudian sampai kepada para ulama dan kepada kita. Iftitahnya apa? Allahumma ba'id baina khotoyaya kama ba'atta baina masyriq wal maghrib. Itu juga ada yang iftitah. Ada yang baca begitu? Nggak ada ya? Nggak apa-apa kalau begitu. Ada juga hadisnya. Itu ba'id baina khotoyaya kama, itu iftitah juga. Jadi ada banyak macam iftitah. Oleh karena itu Imam Ghazali di sini memisahkan. Yang lengkap dan yang sudah kita terima dari guru-guru kita itu adalah yang dicakap yang bagus. Allahu Akbar kabira walhamdulillah kabira subhanallah, terus tambah wajjahtu wajhiya lillazi fatara. Kalau kita renungkan maknanya, bahwa apa hadirin bisa baca, itu sangat bagus. Itu merupakan ikrar bahwa hidup mati ibadah kita seluruhnya itu hanya milik Allah, hanya punya Allah. Termasuk ibadah kita sholat itu milik Allah. Jadi jangan ngaku-ngaku iki sholatku ya Allah, piye sholatku kok ngene kok aku sholatnya ngene-ngene toh ya Allah, gini aja sholat. Orang itu sholatnya Allah jangan diaku-ngaku. Itu ikrar kehambaan kita, bahwa yang bikin kita bisa sholat itu tidak lain dan tidak bukan adalah Allah. Artinya sangat bagus. Disunnahkan juga memang antara Allahu Akbar dengan iftitah jeda sebentar. Allahu Akbar jeda sebentar baru Allahu Akbar dengan jangan terlalu jangan apalagi diwasol, jangan cepat-cepat. Jangan juga diwasok. Allahu Akbar kabir langsung Allahu Akbar kabir alhamdulillah, kita jangan. Dan sebentar. Untuk kita yang sholat makmuman, kita yang sholat jadi makmum, maka usahakan iftitahnya itu cepat hingga kita dapat baca Fatihah. Contoh, kita udah masuk musola, imam udah baca surat, maka iftitah yang pendek aja supaya kita dapat bacaan Fatihah kita. Betul memang makmum masbuk Fatihahnya ditanggung imam, tapi lebih baik kita mempersingkat iftitah dengan yang paling pendek aja, subhanallah walhamdulillah, baca Fatihah. Kalau seandainya nggak bisa juga, nggak cukup juga subhanallah, misalnya waktunya langsung baca bismillah, nggak usah iftitah. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, imam turun ruku. Yang penting kita udah baca satu ayat bismillah, udah ada satu ayat bismillah yang kita baca, baru kita turun ruku bareng-bareng imam. Karena seorang makmum dianggap dapat satu rakaat bersama imam itu kalau dapat rukunya imam. Kalau dia nggak dapat rukunya, dapat intinya imam, maka meskipun banyak itu tidak sujud dua duduk, meskipun banyak tetap nggak dianggap dapat satu rakaat bersama imam, maka harus tambah yang namanya masbuk seperti itu. Iftitah ini disunnahkan di semua sholat kecuali sholat jenazah. Jangan pakai iftitah. Sholat jenazah langsung aja, langsung baca Fatihah. Waqul tsumma qul, kemudian ucapkanlah. Ini sudah mulai masuk pada bacaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma qra al-Fatihah. Bacalah Al-Fatihah. Ta'awudz itu tidak termasuk Fatihah. Dipisah oleh Imam Ghazali karena ta'awudz sunnah hukumnya. Ta'awudz tidak ada bagian ayat Al-Qur'an yang menyebutkan ta'awudz itu sebagai ayat. Memang nggak ada sama sekali. Tapi perintah untuk membaca ta'awudz sebelum baca Quran itu ada. Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billah. Ketika kita sudah ingin baca Quran,
maka baca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi disunahkan, walaupun dia tidak wajib tapi disunahkan kita sebelum Fatihah baca ta'awudz. Setelah itu baru kita baca Fatihah mulai dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Bacalah Fatihah bitasdidatiha dengan tasdid-tasdidnya, wajtahid fil farqi bainad dhadi wad dha'i, dan bersungguh-sungguhlah dalam membedakan antara dhad dengan dhad. Walau dhalin fi ayat fi qiraatika fi salat, dalam bacaanmu di dalam salat. Ulama menyebutkan memang sudah masyhur bahwa bahasa Arab itu disebut dengan lughatul dot temannya sod. Kalau dalam tulisan sod dot, bahasa Arab kadang-kadang disebut dengan lughatul dot, bahasa dot, karena di dunia tidak ada huruf yang pengucapannya sama dengan dot, nggak ada. Mungkin kalau shin ada, shin itu kalau di Inggris ada sh, kadang-kadang she was God misalnya. Pada ngerti kagak ini? Misalnya punishment, sh jadinya shin. Ada miripannya shin dengan sh yang ada di Inggris atau yang ada di Barat itu mirip. Kemudian beberapa kata yang lain ya teh, biasa teh ada juga. Walaupun teh orang sini sama teh orang Bali lain, kedut misalnya lain, tapi tetap ada kesamaannya. Cuma kalau dot nggak ada yang sama, maka bahasa Arab disebut dengan dot. Bahkan Rasulullah mengatakan bahwa ana afsahukum bid-dot, saya yang paling fasih di antara kalian ngomong dot, karena dot itu beda sendiri makhrajnya. Bicara makhraj adalah tempat keluarnya huruf yang merupakan persentuhan atau pertemuan organ-organ yang ada di mulut, itu namanya makhraj. Asal katanya tempat keluarnya ba misalnya, makhrajnya ba adalah dua bibir atas dan bawah, ba, nggak usah ikutin gigi, ba, mim sama, ma, mi, mu, nggak usah pakai lidah, nah susah jadi. Udah tuh namanya makhraj seperti itu. Di Al-Quran dulu itu ada biasanya contohnya dia gambar iya di mulut tuh ya, gigi itu gimana tuh tahu? Sekarang ada nggak Al-Quran gitu? Ada ya. Itu letaknya tak di mana, kemudian tak di mana. Tak itu makhrajnya adalah ujung lidah, tak ujung lidah dengan ujung gigi, tak ditulis di situ di gambar itu, tak namanya makhraj. Nah, dot di mana? Dot itu makhrajnya saudara ada di antara dua gigi geraham samping sini. Jadi lidah kita diletakkan di antara itu. Dodon dolidona minal muddi mudodon dolido. Ini lidah kita ada di antara dua. Dodon dolidona. Ikutin coba. Dodon dolidona minal muddi mudodon dolido. Jadi agak berapa? Setelah belum minum itu konidip. Do di sini memang adanya di antara geraham atas dan geraham bawah. Do. Jadi lidah kita semacam dijepit antara geraham atas dan geraham bawah. Dua-duanya. Kalau nggak bisa dua-duanya minimal satu. Do kiri, do. Atau kalau bisa dua-duanya. Nah, oleh karena itu dia nggak ada qalqalah, nggak ada misalnya dot itu qalqalah seperti apa yang belakangnya dot itu nggak boleh qalqalah, misalnya minal fil atau minal mudghati khalaqnakum min mudghatin, mim mudghatin nggak boleh, mim mudghatin nggak boleh, mim mudghatin nggak ada qalqalah dia karena dijepit di antara dua gigi geraham. Itu makhrajnya dot adanya di situ.
Bedakan antara makhrajnya dot dengan do. Do di mana? Do jauh beda. Do itu ujung lidah dengan gigi, ujung lidah dengan gigi atas. Do. Ini do. Do dengan do jauh beda. Walau dhalli ghairil maghdubi alaihim. Kadang-kadang mengucapkan do emang mirip-mirip dengan dal dengan lam, dal dengan l. Ya D dengan L, makanya kadang-kadang disebut dengan D dengan L. Transliterasinya kadang-kadang do disebutkan dengan dal D dan L, walaupun ada yang tulis D dengan H. Ini urusan transliterasi mah ini lain lagi. Jadi jangan belajar baca Quran tapi dengan transliterasi atau pengalihan itu Pak, pengalihan huruf. Nanti bingung jadinya. Waladlalin. Jadi ya siin, jadi begitu jadinya. Karena itu ya i-nya dua, ya siin. Jangan begitu. Tapi gimana belajarnya? Langsung ke guru. Kita belajar ngaji Al-Quran itu langsung ke guru, dan kita melihat itu lak-lakannya guru. Kita lihat itu mulutnya guru gimana, itu harus kita lihat. Mulutnya guru waktu ngomong sa, mulutnya guru waktu ngomong ja, itu harus benar-benar kita lihat. Begitu juga do, walau dhalli ghairil maghdubi alaihim. Maghdubi alaihim, kayak ada yang ini, kayak ada yang melempung. Maghdubi alaihim memang antara dua gigi geraham atas dan bawah makhrajnya do. Wa qul amina wala tasilhu, dan ucapkan amin setelah selesai Fatihah, wala tasilhu, dan jangan engkau wasolkan biqaulika walau dhalin faslan. Jangan engkau wasolkan antara walau dhalin dengan amin. Walau dhalin amin, jangan. Walau dhalin dia dulu amin. Ada jeda atau ada sakta di kitab Safina. Itu sakta dalam arti harfiah, maksudnya jeda, bukan sakta tajwid, tapi sakta dalam arti jeda antara waladhdallin dengan amin disunahkan saja. Antara amin dengan surat nanti disunahkan berhenti dulu jeda saat, supaya jangan buru-buru. Adapun makmum kita membaca amin, disunahkan amin kita bareng dengan aminnya imam. Kalau imamnya emang tahu dan berhenti dulu, waladhdallin amin, kita jangan duluin imam, barengin makmumnya, barengin si makmum ini harus, atau bagusnya membarengi aminnya imam, karena aminnya imam itu bareng dengan aminnya malaikat. Aminnya Bang Thohir, ya. Siapa lagi imam di sini? Itu dibarengi dengan malaikat, kita barengin makmumnya imam. Disunahkan barengin imam itu ketika amin. Cuma amin aja yang bareng imam. Yang lain nggak boleh bareng sama imam. Ruku bareng imam makruh. Sujud bareng sama imam makruh. Takbiratul ihram bareng sama imam haram. Kudu imam selesai sampai imam bar Allahu Akbar baru kita mulai. Bareng sama imam takbiratul ihram haram, sholatnya batal, nggak jadi, ulang takbirnya. Bareng imam itu hanya boleh ketika aminnya imam. Makanya nggak ada tempat lagi, mumpung ada yang barengin imam nih, gua pengen barengin imam nih, di situ aja, di situ amin. Wajhar bil qiraati bis subhi wal maghrib wal isya'i akni berrakatain ulayaini illa antakuna makmuman, dan bacalah keras bacaan Fatihah dan juga surat di salat subuh, maghrib dan isya. Maksudnya dalam 2 rakaat yang pertama, 2 rakaat awal, yaitu rakaat 1 dan 2. Kecuali illa antakuna makmuman, kecuali kalau makmum jangan baca jahar, dengerin aja imam baca. Makmum romannya saingan banget sama imam, pengen kenceng juga. Wajhar bit ta'mini, dan keraskanlah ketika ta'min. Amin. Waqra fis subhi ba'dal fatihati minas suwari tiwalil mufassali. Bacalah setelah
subuh setelah Fatihah bacalah dalam sholat subuh setelah Fatihah surat-surat yang panjang mufassal. Mufassal itu surat-surat yang satu surat habis, seperti Asy-Syams, idza syamsu kuwirat, itu satu surat bisa habis, namanya mufassal. Surat-surat panjang di sini bukan surat-surat panjang seperti Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, bukan, tapi surat panjang mufassal artinya yang memang bisa sekali baca habis. Itu yang biasanya ada di juz 30, itu surat-surat panjang yang mufassal. Sholat subuh saudara memang disunahkan bacanya yang panjang-panjang. Subuh bacanya misalnya tadi Asy-Syams, idza syamsu kuwirat, kemudian rakaat keduanya misalnya At-Thariq, misalnya idza At-Thariq, gimana awal itu wassama wat-Thariq wa ma adraka mat-Thariq dan seterusnya. Jadi memang yang panjang-panjang kalau subuh. Tapi nggak lihat itu kan apa makmum juga, ketika makmumnya udah tua-tua gitu. Iya, bisa, itu melihat tergantung kondisi jamaah, apalagi musola atau masjidnya yang masjid umum, kecuali kalau kita punya jamaah sendiri seperti seorang kiai dengan santrinya. Santri nggak ridho ya pulang aja gitu kan. Nah, tapi kalau musola umum disesuaikan juga dengan makmum, cuma memang sunnahnya harus, tapi itu nggak panjang Mas Bro. Memang harus dibiasakan, nggak panjang. Subuh dengan surat mufassal tadi yang panjang, atiwal mufassal, itu nggak beda jauh dengan subuh baca alam nasroh misalnya, nggak beda jauh, cuma beda sedikit. Maka disunahkan baca yang mufassal, tiwal mufassal itu yang ada di juz 30. Nah, wafil maghribi min qisarihi, wafil maghribi dan dalam salat maghrib min qisarihi, yang pendek justru yang maghrib. Subuh biasanya makmum cuma 2 orang ya. Oh enggak, 2 orang nggak ada yang dengerin, ulhu aja Pak. Sama ingat. Begitu maghrib jamaah banyak, mana ada mertuanya lagi, panjangin lah, jangan begitu. Maghrib meskipun jamaahnya banyak kan begitu ya biasanya. Maghrib banyak banget jamaah, sampai bocah pada sholat yang panjang, dipanjang maghrib jangan. Justru maghrib itu yang diajarkan Rasulullah pendek. Maghrib yang pendek-pendek yang sudah diajarkan oleh Rasulullah yang berpasang-pasangan seperti kuliah dengan kulhu, itu udah pasangannya. Atau yang diajarkan Rasulullah secara tartib, urutan dalam membaca surat setelah Fatihah dalam sholat hadirin, itu sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah. Yang pertama yang sudah memang dipasangkan oleh Rasulullah seperti kuliah dengan kulhu. Kemudian dalam Jumatan misalnya dan sholat Id itu adalah Sabihis dengan Al-A'la, Al-A'la Sabihis dia dengan Al-Ghoshiyah, Hal ataka hadithul Ghoshiyah keduanya. Emang itu yang diajarkan Rasulullah, kita mengikuti itu. Atau yang tartib itu urutnya sesuai dengan urutan Al-Quran. Urutan Al-Quran itu wahyu. Urutan Al-Quran itu bukan urutan yang dibuat sahabat, tapi memang wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Memang disuruh urutin seperti itu. Awal pertama apa surat? Bukan yang turunnya, yang ada di mushaf. Pertama Fatihah, habis Fatihah Al-Baqarah. Emang urutannya seperti itu. 2 tahun menjelang Rasulullah wafat, itu Rasulullah disuruh ulang. Setiap tahun sih disuruh ulang, tapi 2 tahun terakhir itu Rasulullah setahun 2 kali disuruh ulang oleh Jibril, dan Jibril simak. Nah, urutan yang saat itu diajarkan oleh Jibril dan ini dari Allah, disuruh mulai dari Fatihah. Meskipun Fatihah turunnya lebih belakangan dibanding Iqra malah ditaruh di juz 30. Padahal awal urutannya adalah urutan Fatihah, kemudian Al-Baqarah mulai dari Alif Lam Mim dan seterusnya, itu adalah wahyu. Saat kita sholat maka disunahkan tartib. Artinya tartib, kalau kita mau baca rakaat pertama Ara'aital ladzi, maka rakaat kedua Inna A'taina. Turun. Tartibnya itu tartib turun. Rakaat kedua pasti yang bawahnya.
Kalau kita rakaat pertamanya itu adalah Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq, maka rakaat keduanya An-Nas. Kalau kita rakaat pertamanya An-Nas, habis sudah. Anas lagi udah. Ya orang udah mentok. Anas lagi. Kalau kita contoh lagi, kalau kita rakaat pertamanya li'ila fi Quraisy, berarti rakaat keduanya turun ke akhir. Berarti apa tuh? Araita. Betul, araita. Itu namanya tartib. Yang ketiga hadirin, selain menjaga tertib juga menjaga panjang dan pendeknya surat. Usahakan rakaat pertama lebih panjang dibanding rakaat kedua. Kalau dua-duanya dapat, bagus. Seperti Ar-Aita rakaat pertama, rakaat kedua Inna, dapat tuh, dapat tertib urut dan juga dapat panjang pendeknya. Rakaat pertama lebih panjang dan rakaat kedua lebih pendek. Kalau nggak dapat, maka menangkan tertib. Ya, lebih pendek. Iya itu dapat. Al-Hakim sama sih, iya dia dapat tuh, dapat tertib. Contoh yang nggak dapat, gimana kalau nggak dapat? Kita mau baca tapi tertib, tapi nggak dapat, maka menangkan tertib aja. Contoh apa? Inna a'toina sama kuliah, maka menangkan tertib. Inna a'toina, habis itu kuliah, itu namanya menangkan tertib. Jangan menangkan banyak, jadi jangan panjangan kuliah dulu baru inna, jangan. Jadi menangkan tertib atas banyak atau panjang pendeknya surat. Yang terakhir catatannya hadirin, membaca surat itu lebih bagus yang satu rakaat habis satu surat dibanding yang tidak habis. Nukilan atau kita potong-potong. Ayat pertama apa? Ayat pertama misalnya lillahi ma fis samawati wa fil ardh. Ayat keduanya apa? Qulhu. Nah yang begitu kurang bagus. Mendingan kita baca satu rakaat habis. Satu rakaat habis. Kecuali emang kita punya kebiasaan, orang sini punya kebiasaan sholat malam satu juz. Satu malam satu juz sambil diri gitu misalnya. Satu malam satu juz gak apa-apa. Ini malam pertama malam pertama juz pertama, nanti malam kedua juz kedua. Kalau kita punya kebiasaan itu buat kita sendiri gak apa-apa. Tapi kalau sholat kita pada umumnya, maka lebih bagus ya, lebih bagus itu yang satu rakaat udah habis, jadi nggak motong ayat. Itu pengecualian untuk yang punya kebiasaan. Contoh lagi yang punya kebiasaan biasanya para hufal atau orang-orang yang memang hafal Al-Quran. Kalau memang di pondoknya punya kebiasaan itu dalam 5 hari hatam dan dia bacanya itu, ya itu nggak apa-apa karena dia punya kebiasaan sendiri. Tapi untuk orang umum, maka bacaan lebih bagus satu rakaat itu habis surat dibanding yang surat panjang cuma tidak habis. Kita baca kuliah dengan kulhu itu lebih bagus dibanding kita baca pertengahan surat Al-Baqarah terus disambung lagi sama rakaat kedua. Habis nggak Al-Baqarah? Nggak habis. Lebih bagus yang kuliah dan kulhu yang habis. Nah ini perlu diperhatikan karena ada Ustadz Maman dan ada Ustadz Herman juga. Oke, maghrib pendek-pendek aja Ustadz. Maghrib suratnya jangan Bismillahirrahmanirrahim, pendek asal gitu. Pokoknya subuh panjang. Nah, bagaimana dengan zuhur? Nah, zuhur dia ada nih. Zuhur dan asar. Wa fi zuhri wal asri wal isya'i min awsatihi. Dan untuk zuhur, asar dan isya min awsatihi itu dari yang sedang atau yang pertengahan. Wasama idatil buruj wa ma qarabaha, dan yang mirip dengan wasama idatil buruj minas suari dari beberapa surah. Wa bis subhi fis safari qul ya ayyuhal kafirun wallahu a'lam bishawab. Kurangnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.